Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya seorang yang mengerjakan ibadah itu ada kalanya semata-mata riya, yakni semata-mata ia mengqasad dengan ibadahnya itu karena dipuji orang. Mengqasad itu menuju, menyengaja, atau karena dapat harta, atau karena dapat kemegahan, atau barang sebagainya. Maka yang demikian itu membatalkan akan pahala ibadah mereka itu. Dan ada kalanya ghalib, qasad akan riya, yakni lebih qasad akan yang demikian itu daripada qasad ibadah. Maka pada masalah ini pun membatalkan akan pahala ibadah mereka itu. Dan ada kalanya bersamaan qasad ibadah mereka itu dan qasad riya, maka ibadahnya itu tiada diberi pahala, karena ibadahnya itu menghapuskan akan kejahatan itu, maka hanyalah dan riyaknya itu menghilangkan akan pahala ibadahnya itu. Dan kata Imamul Ghazali, dan yang ghalib padaku pada masalah ini, bahwasanya tiada sunyi daripada dosa dan siksa, ada kalanya lebih qasad ibadah daripada qasad riya. Maka kata Imam Ghazali pada masalah ini bahwa aku harap bahwasanya tiada hilang pahala sekedar segala ibadahnya, dan sah ibadahnya itu lagi diberi pahala atasnya, tetapi disiksa atas qasad riyaknya itu, atau dikurangkan pahala ibadahnya sekedarnya itu. Kita lanjutkan. Ini materinya bahas dulu, ntar dilanjutin bacanya. Maksudnya begini, ini mestinya sampai sini nih kita baca kemarin. Kata Imam Ghazali, ini masih berbicara akhlak yang tercela yang disebut dengan riya, pamer dalam ibadah. Pamer itu pengen dipuji orang. Nih ngomong masalah pengen dinilai orang. Setiap orang melakukan sebuah ibadah, apa aja ibadahnya, apa sedekah ke, apa sholat ke, apa aja yang namanya kebaikan, orang tuh niatnya macam-macam. Ada yang terbesit di hatinya murni pengen dipuji orang. Ada orang yang di hatinya niatnya adalah murni ibadah. Ada orang yang di hatinya pengen dipuji juga, ibadah juga. Cuman porsinya berbeda. Ada yang porsi pengen dipuji orangnya lebih besar dibanding niat ibadah. Ada yang niat ibadahnya lebih besar dibanding pengen dipujinya. Ini masalah berbeda-beda. Kita sedekah umpamanya,
niat biar dipuji orang dikata dermawan, niat juga berbagi. Ada orang memang niatnya biar dipuji aja, biar orang sebut bahwa dia orang baik. Ada yang kayak begitu. Maka masalah yang kayak begitu penguraiannya berbeda-beda. Kalau orang niatnya semata-mata pengen dipuji, pengen dapat harta dari ibadahnya, atau pengen mendapatkan kekuasaan dari ibadahnya, maka niatan itu merusak ganjaran pahala ibadah. Ganjarannya kagak dapat. Tapi kalau orang riaknya lebih tinggi daripada tujuan ibadah, ini sama. Riaknya merusak ganjaran pahala ibadah. Bagaimana kalau sama? 50% pengen dipuji orang, 50% karena Allah. Ini juga sama. Kata Imam Ghazali, sama. Sebab pengen dipuji jadi dosa, karena Allah dapat ganjaran. Ganjaran ini nutup dosa, habis saja. Begitu, habis. Tapi kalau pengennya karena Allah, ada juga sedikit terbesit pengen dipuji orang. Kalau ini masih dapat ganjaran. Tapi juga dia berdosa. Dengan dia riya, seukuran dia riya dapat ganjaran, seukuran dia ibadah. Jadi sehingga ada uraian yang mendalam dari Imam Ghazali berbicara pamer. Ini mestinya kemarin nih, habis datuh materi tuh. Ini materi baru. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riyai wal ujubi kasiratun wa yakfika fiha hadisun wahidun jami'un faqad rawa Ibnul Mubaraki bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'adz, hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bermula beberapa hadis pada menyatakan akan hasud dan kibir sombong dan riya dan ujub bangga diri itu amat banyak. Hadis yang menerangkan buruknya dengki, buruknya kibir, buruknya riya dan buruknya ujub, hadisnya banyak sekali. Dan memadailah engkau di dalamnya hadis yang satu yang berhimpun di dalamnya itu segala yang demikian itu. Artinya kata Imam Ghazali, cukup buat kita berbicara buruknya dengki, buruknya sombong, jeleknya riya, jeleknya bangga diri. Ada satu hadis yang hadis itu mencakup seluruhnya. Nggak usah pakai panjang lebar hadis tentang hasud ape, hadis tentang kibir sombong ape, hadis riya ape, hadis ujub apa. Nggak usah. Ada satu hadis itu luar biasa. Maka sesungguhnya telah bercerita Ibnul Mubarak akan hadis dengan isnadnya daripada seorang laki-laki, bahwasanya ia berkata bagi Mu'adz, hai Mu'adz, ceritakan olehmu akan daku akan hadis yang kau dengar daripada Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya kata Imam Ghazali, ada satu hadis yang cukup menjadi perhatian bagi orang yang jiwanya terbuka, mau menerima nasihat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak yang kemarin kita udah bercerita dalam hidupnya masalah haji. Ibnul Mubarak, dia dapat hadis dari gurunya, yang dari gurunya namanya Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi. Ini gurunya Ibnul Mubarak nanya sama gurunya Mu'ad bin Jabal, Tuan Guru Mu'ad, tolong dong ceritain ama aneh hadis Nabi atu aja dah, yang kau pernah dengar dari Nabi atu aja, jangan banyak-banyak. Yang atu itu cukup menjadi pedoman hidup. Saya pengen didongengin, saya pengen diceritain, saya pengen diajarin satu hadis saja yang Tuan Guru dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'ad begitu ditanyain oleh muridnya, minta arahan supaya hidupnya mulia, hidupnya benar, hidupnya baik, sehat zahir batinnya, suci lahir batinnya, bagaimana caranya? Qala, berkata Mu'ad, jadi laki-laki itu namanya Khalid bin Ma'dan. Ibnul Mubarak punya guru namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid ini punya guru namanya Mu'ad. Mu'ad punya guru Rasulullah. Jadi kalau diurut, Ibnul Mubarak cicit Rasul, cicit keguruan. Sebab Nabi punya murid, salah satunya Mu'ad. Mu'ad punya murid, kan berarti anak murid Nabi tuh, Mu'ad tuh. Nah, Mu'ad punya murid lagi namanya Khalid bin Ma'dan. Itu namanya cucu murid daripada Nabi, Khalid tuh. Khalid punya murid namanya Ibnul Mubarak, berarti cicit murid. Begitu tuh. Nah, ini Ibnul Mubarak ditanya oleh muridnya namanya Khalid bin Ma'dan, Tuan Guru, tolong dong ceritain sama saya hadis yang kau dengar langsung dari Nabi, yang dengan hadis itu saya bisa selamat dunia akhirat, saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Atu aja, ndak mau banyak-banyak, kebanyakan takut pusing ngamalinnya. Atu aja dah. Tapi atu itu lengkap. Begitu. Qala fabaka Mu'adun hatta dhanantu annahu la yaskutu summa sakata summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya Mu'adhu inni muhaddisuka bihadisin in anta hafidtahu nafa'aka indallah wa in anta dayya wa lam tahfadhu in qata'at hujjatuka indallah yaumal qiyamah. Ya Mu'ad, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata aflakin qabla an yakhluqas samawati wal arda faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha. Bahasa kitanya, ketika Khalid bin Ma'dan nanya sama gurunya, guru kasih dong saya cerita, kasih dong saya ilmu, satu hadis aja yang kau pernah dengar dari Nabi yang banyak tuh, atu aja. Yang atu itu lengkap buat arahan saya hidup, supaya saya betul-betul mengerti bahwa saya manusia, supaya saya bisa memanusiakan diri saya sebagai manusia.
Ketika Khalid bin Ma'dan nanya begitu sama gurunya Mu'ad, Mu'ad nangis aja. Ditanya begitu ngingse, jadi terseduh-seduh dia, nangis aja. Jadi salah tingkah ini Khalid bin Ma'dan. Ini bagaimana ya? Salah ngomong gak saya tadi sama guru? Ngapa ini guru nih nangis? Lama berjam-jam dia nangis. Jadi ngingse aja, dibilang sama muridnya, tolong dong ceritain atu hadis aja yang ente dengar dari Nabi, supaya hidup saya ini selamat, supaya hidup saya bahagia. Ditanya begitu, kagak jawab, kagak ngapa, nangis. Mu'adnya nangis. Lama, ampe bingung Khalid bin Ma'dan, nih bagaimana ya? Salah nggak saya tadi ngomong? Dia lagi bingung-bingung, mau pergi bagaimana, duduk bagaimana, dia bingung. Akhirnya Mu'ad bin Jabal diam dari nangis. Tapi air mata masih bercucuran daripada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bilang begini, Khalid, muridku, kalau ente nanya itu, ada satu hadis yang saya dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu nasihatnya ditujukan sama saya. Nasihat itu, kata Nabi satu hari bilang begini sama saya, Mu'ad, saya bakal ceritain satu cerita, saya bakal nasihatin dengan satu nasihat, saya bakal ajarin satu ajaran. Kata Nabi, ini Mu'ad, camkan baik-baik. Kalau ente amalin ini nasihat saya, wis ente bakal beruntung, berguna di mata Allah. Bakal ente selamat. Kalau ente pengen selamat mah, nih saya bakal dongengin, saya bakal ajarin satu ajaran yang kalau kau jalanin, kau bakal selamat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nih Mu'ad, kalau kau kagak amalin nih ajaran ini, kau kagak jaga nih ajaran, kau indahkan begitu saja nih ajaran, kau tidak ingat-ingat dan kau tidak laksanakan, sudahlah, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ente bakal mati kutu di hadapan Allah di akhirat. Sulit ente selamat. Sengsara udah pasti ente kalau kagak diamalin. Begitu kata Nabi. Mu'ad, ente amalin, ente selamat. Tapi ente kagak amalin, ente bakal cilaka dan sengsara. Mu'ad kemudian bertanya kepada Nabi, apa tuh Nabi? Begini kata Nabi, Mu'ad, dulu Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan dulu 7 macam falak, 7 macam tempat. Begitu kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Begitu. Sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan langit, Allah sudah ciptakan juga, Allah sudah ciptakan 7 cakrawala. Kalau ngomongin langit, jadi langit ada 7 lapis. Bahasa singkatnya Mu'ad, langit itu lapisannya ada 7. Dalam setiap langit itu ada penunggunya, ada satpamnya, ada security-nya, ada penjaganya. Tiap langit itu memiliki penjaga. Penjaga ini bawa detektor, jadi tidak sembarangan yang bisa naik ke langit. Bisa jadi ada orang yang lolos dari langit pertama, langit kedua kagak lolos. Begitu pemeriksaannya, makin ke sono makin ribet.
Ada yang lolos langit pertama, kedua, ketiga kagak lolos. Ada yang lolos 1, 2, 3, yang keempat kagak lolos. Ada yang lolos 1, 2, 3, 4, kelima kagak lolos. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5 lolos, ke-6 kagak lolos. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 lolos, ke-7 kagak lolos. Ada yang sampai ke-7 lolos. 7 lolos, tapi masih juga ditolak, masih juga ama Allah. Tuh begitu, ama Allah begitu. Ada orang sholat begitu, luar biasa sholatnya, khusyuk banget. Rakaat pertama aja Yasin yang dibaca, rakaat pertama sampai kelar, kan luar biasa. Jarang-jarang yang kayak begitu. Andai kita baca Yasin timbang Yasin, Allahu Akbar. Kalau kita ini mah luar biasa sholat, sampai malaikat puji, luar biasa ini orang sholat. Naik ke langit pertama, bunyi detektornya pintu itunya tuh, security door, nit, nggak bisa masuk. Ini sholat ini bagus, ngapa ndak bisa masuk? Ini orang nih hasud, ndak boleh masuk. Saya malaikat yang jaga hasud. Begitu macam-macam. Jadi amal tuh mau dilaporin sama Allah aja kagak bisa. Banyak amal tuh begitu. Itu terjemahannya bahasa Indonesia. Terus ini bahasa Arabnya aja tuh, habis itu tuh Melayu itu yang tadi. Fatas adul hafadatu bi amalil abdi min hina asbaha ila hina amsa lahu nurun ka nuri syamsi hatta idza tala'at bihi ila sama'id dunya zakatu fakassaratu fayaqulul malaku lil hafadati idribu bihadal amali wajha sahibi ana sahibul ghibah amaroni rabbi an la ad'a amala man igtaban nasa yujawizuni ila ghairi. Bahasa kitanya, ketika ada seorang ibadah luar biasa dari pagi sampai sore bagus amalnya, maka malaikat maghrib mau laporan sama Allah subhanahu wa ta'ala tentang ibadah orang yang penuh dengan cahaya, laksana cahaya matahari, bersih, benih, bercahaya. Itu malaikat hafadoh, pencatat amal, itu senyum-senyum melihat amal ini. Ini orang luar biasa ibadahnya, sholatnya bagus banget nih orang, sodakohnya bagus nih orang, dipuji. Mau dibawa, baru naik ke langit pertama. Di langit pertama aja tuh, baru di depannya itu kemudian orang, ini amal orang nih, sholatnya luar biasa banget ya, khusyuk. Orang pada puji-puji melihat amal naik ke langit. Pas di langit pertama amal security door-nya bunyi, lah baru langit pertama nit aja, ndak bisa lolos. Dibilang sama malaikatnya tuh yang jaga, dia bilang, ini amal ndak bagus. Bagaimana ndak bagus? Ini amalnya luar biasa ini. Begitu kata malaikat pencatat amal. Ndak bisa, tandanya bunyi tuh. Itu tuh security door tuh bunyi. Itu pertanda ada yang gak beres. Jadi bagaimana? Ini malaikat tolong buang ke bumi lagi. Buang. Sebab ini udah tercium bau busuknya. Walaupun ente bilang wangi, lain ada urusan. Ini orang kerjaannya buka-buka kekurangan orang lain. Tukang gunjing nih orang. Tukang gunjing. Dan saya ini malaikat yang ada di langit langit pertama yang ngontrol gibah. Ini orang biar sholatnya bagus, tukang gibah, balikin.
dibalikin. Nggak nyampe sama Tuhan tuh sholat, nggak ada ganjaran. Baru langit pertama aja ditolak gara-gara dia tukang gibah. Gibah tuh tukang menyebut-nyebut kekurangan orang lain, tukang nyeritain. Itu yang bikin beritanya dosa. Itu si artisnya dosa, termasuk yang nontonnya itu. Yang nontonnya tuh cek and recheck, dia nontonnya tuh begono. Itu sholatnya ndak ada ganjaran. Yang tukang nonton begitu nggak ada sholatnya. Tinggal diukur udah berapa tuh nonton begitu tuh. Itu lagi khusyuk, apalagi yang sholatnya kagak sama kagak diterima aja. Ini malaikat aja puji naik ke atas. Baru langit pertama kagak lolos. Itu baru langit pertama. Gara-gara dia gibah, membuka aib orang lain. Itu begitu, enggak lolos. Baru langit pertama. Kata malaikat penjaga langit pertama itu, saya ini malaikat tukang tungguin gibah. Ini pintu gibah. Hendak bisa untuk naik ke langit kedua, apalagi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, apalagi naik terus ke rof kemana, hendak bisa. Hendak nyampe. Baru langit pertama buang, udah ditolak. Maka sholat mau sholat, sebelum sholat mumet, pas lagi sholat juga mumet, habis sholat mumet. Itu kita orangnya mestinya juga bahagia banget dengan sholat tuh, tapi kagak juga. Jangan-jangan ada yang gak beres. Sebab gibah itu bahaya. Ini Mu'ad nangis tuh omongan Nabi tuh, betapa kita ditolak gara-gara begitu. Sebab gibah itu dosanya lebih tinggi daripada memperkosa ibunya 30 kali. Dosanya gedean nyeritain kekurangan orang lain. Itu begitu dosanya. Begitu dosanya. Gede banget. Begitu, gede banget. Kekurangan diri juga banyak banget. Buat apa kita bacain kekurangan orang lain? Uang diri kita aja banyak kurangnya. Begitu banyak kurangnya. Masih mendingan kita sibuk dandanin diri, mengoreksi kekurangan kita demi hidup lebih baik. Sebab kunci hidup bukan masalah panjang umur, berapa lama orang hidup di dunia, bukan itu Islam tuju, tapi seberapa manfaatkah dia selama dia hidup di dunia. Tidak memandang umur banyak, umur dikit. Karenanya teramat sangat rugi kita kalau hari-hari kita dipenuhi dengan begitu.